Halo teman-teman, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan bikin fitur pertama untuk aplikasi Project Management. Fitur pertama yang akan kita bikin itu adalah fitur autentifikasinya dulu. Biar cepat, teman-teman masuk aja ke halaman Satsien ya. Di halaman ini, kemudian teman-teman klik Browse Blocks. Nah, di sini kan ada sampel-sampelnya nih, mulai dari template dashboard, kemudian autentifikasi, dan juga komponen-komponen yang lain. Nah, yang akan kita bikin pertama kali adalah fitur login-nya dulu. Kurang lebih nanti tampilannya kayak gini, teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi pertama teman-teman silakan buka dulu terminal, kemudian arahkan terminalnya itu ke dalam root foldernya project menurut kita ya. Itu kan kemarin namanya adalah Project Management. Setelah itu, kita buka aja di dalam Visual Studio Code-nya, kayak gini. Jadi nanti ketika pertama kali dibuka, nah teman-teman itu akan ada dua folder, API dan juga client ya. Jadi kita sekarang Visual Studio Code-nya itu berada di dalam project utamanya. Jangan sampai salah teman-teman. Pertama kita akan bikin di React-nya aja dulu. Jadi kita bikin interface-nya dulu. Teman-teman bisa buka terminal kayak gini ya. Kemudian jangan lupa kita masuk dulu ke dalam directory client. Kayak gini. Kemudian teman-teman jalankan aja perintah npm run dev. Kita tinggal akses aja nih localhost 5173-nya di browser. Kurang lebih ini tampilan aplikasi yang sudah kita kerjakan kemarin. Selanjutnya kita akan install ini nih, halaman yang ini. Caranya gampang aja, teman-teman klik di bagian sini. Di bagian sini ya. Nah, masuk ke Visual Studio Code. Kita buka lagi terminal yang baru. Sama, di terminal yang baru ini kita arahkan ke klien juga. Kemudian kita paste yang tadi di sini. Udah kayak gini aja. Kemudian kita enter. Tunggu sampai prosesnya selesai, teman-teman. Kalau udah selesai, kita balik lagi ke dokumentasinya. Kemudian kita klik bagian kode ini ya. Nah, katanya kita harus bikin satu page. Kurang lebih kodenya kayak gini, teman-teman. Jadi kita copy aja di sini. Kemudian masuk ke Visual Studio Code. Di dalam folder client. Kemudian masuk ke dalam folder src. Kemudian kita bikin folder baru. Namanya adalah pages kayak gini. Kalau udah, kita bikin file baru. Namanya adalah login page.tsx. Kemudian kita paste yang tadi di sini, teman-teman. Yang ininya kita sesuaikan aja. Oke, pastikan nggak ada error. Kalau nggak ada error, kita save. Kemudian kita masuk ke main.tsx. Nah, yang ini, yang root utama ini, kita arahkan ke login page yang tadi. Caranya gampang aja. Kita tinggal ganti. Jadi kayak gini. Nah, ininya kita hapus, teman-teman. Jadi sesimpel kayak gini aja. Sekarang kalau teman-teman lihat hasilnya, dia jadi kayak gini. Sip. Mantap ya. Pertama kita bakal isi dulu bagian gambarnya, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan siapkan satu gambar ya. Terserah gambarnya bebas, teman-teman mau download dimanapun itu. Yang terpenting adalah di dalam project management ini. Nah, kemudian teman-teman masuk ke folder yang namanya client. Kemudian teman-teman masuk ke folder public. Kita bikin satu folder baru di sini, namanya adalah image. Kayak gini. Kemudian hasil download yang tadi kita simpan aja di dalam folder image-nya. Udah kayak gini aja. Nah, di bagian ini kita ganti src-nya, teman-teman. Arahkan ke dalam folder image yang udah kita bikin tadi. Nama filenya adalah login.jpg. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia jadi kayak gini, teman-teman. Sip. Terus bagian ini. Apa namanya? Nama dari tabnya. Nah, kita gantinya gampang, adanya di index.html. Ini aja kita ganti jadi project management gitu ya. App. Nah, udah kayak gini aja. Kita close, cek lagi. Sip. Jadi sekarang halaman loginnya udah selesai, teman-teman. Selanjutnya itu kita bakal jalanin fungsi dari form ini. Nah, teman-teman mainnya di sini, di bagian login form. Nah, kita bakal main di sini, teman-teman. Caranya pertama, karena kita mau pakai Satsien kan, biar jauh lebih nyaman,
Nah, kita download dulu komponen yang namanya form. Jadi di website resminya SatCN, teman-teman masuk ke komponen, kemudian cari namanya adalah form. Nah, ini React Hook Form. Caranya gampang aja, teman-teman tinggal copy paste bagian ini, kemudian jalankan di dalam terminal. Masih di klien ya, jangan sampai salah teman-teman. Kalau muncul kayak gini, kita next aja dengan tekan enter, tunggu sampai selesai teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang baru kenal sama React Hook Form itu sederhananya itu alat bantu buat ngurus form kita itu biar nggak ribet gitu teman-teman. Biasanya kan kita harus ngatur input, validasi, dan sampai ke submit kan. Nah, jadi kalau pakai React Form itu kita sudah sangat dimanjakan gitu. Jadi cara pakainya gampang banget teman-teman. Nah, cara pakainya pertama di bagian login form ini, kita harus tentukan dulu skema dari formnya. Caranya kayak gini aja, cons form schema kayak gini. Kemudian kita tulis Z, kita import yang bagian zone teman-teman. Yang bagian ini ya. Nah, zone. Kemudian kita tulis objek kayak gini, kemudian kita buka. Yang kita perlukan inputannya kan adalah email. Validasinya itu dia harus string ya. Kemudian email, kemudian minimal 1, artinya itu harus diisi teman-teman, kayak gini. Kemudian juga password kan. Nah, ini untuk aturan validasinya. Terus di bagian sini, sebelum return ya, nah di sini, teman-teman bikin lagi constanta form, isinya adalah kita panggil hooknya alias use formnya dari React Hook Form, kayak gini. Kemudian kita panggil resolver. Resolver itu untuk munculin pesan validasinya nanti teman-teman. Diambil dari zot resolver ya. Kayak gini. Kemudian masukin yang tadi skemanya. Kayak gini. Jadi teman-teman jangan salah, importnya kayak gini ya. Nah, yang ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal isi koma di sini, kemudian tentukan aja default value-nya kayak gimana gitu. Terus kita lihat bagian sini. Nah, yang form ini kita minimize ya. Oke. Kita ganti jadi div. Kemudian props-nya kita hapus teman-teman. Oke, dia kan gak error ya. Aman. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat ada inputan email. Kita hapus. Kemudian juga ada inputan password. Yang ini ya. Kita hapus juga. Sampai button login-nya kita hapus teman-teman. Udah. Kita cek hasilnya, pastikan punya teman-teman jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini nggak ada error berarti udah oke. Terus di sini baru kita bikin formnya teman-teman. Kita load komponen form dari SatCN di sini ya. Kita ambilnya dari UI form kayak gini. Kita panggil isi formnya kayak gini teman-teman. Nah, maksudnya adalah kita panggil isi yang ini. Oke, jadi nanti nilai-nilai ini kita bisa pakai di dalam komponen form yang ini. Terus buka aja tag form seperti biasa. Nah, kemudian di dalam tag form ini baru kita panggil satu komponen lagi, namanya adalah form field. Kayak gini. Kemudian control, form control. Kemudian name, nama inputannya adalah email kan. Nama inputan ini teman-teman harus pastikan sama dengan yang ada di sini. Otomatis juga harus sama dengan yang ada di sini. Gitu kurang lebih. Kemudian adalah render. Yang akan kita render adalah kayak gini teman-teman. Nah, isinya adalah form item kayak gini ya. Kemudian ada form label kayak gini, email. Nah, kemudian ada form control. Lalu kita tulis aja inputnya di sini. Nah, udah kayak gini aja. Terus di bawah form control kita masukin form message untuk nampilin pesan validasinya nanti. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke ya, sip. Nah, kalau saya biasanya saya suka pakai auto complete-nya itu dia off. Kemudian auto fokusnya kita set true. Kayak gini. Satu yang email udah,
Tinggal kita bikin lagi untuk yang password. Nah, kalau yang password jangan lupa type-nya kita isi password, teman-teman. Kayak gini. Di bawah form field password, kita bikin div, isinya adalah button, gitu kan. Udah kayak gini. Type-nya kita tulis submit. Nah, di sini tulis apa ya? Login gitu. Nah, kayak gini, teman-teman. Kita cek hasilnya ya. Oke, sip. Tinggal kita kasih aja di sini kelasnya dia full. Biar panjang gitu. Full maksudnya. Nah, supaya ada jarak di bagian form ini, kita kasih aja dia kelas atas bawah ya. Ya, saya rasa 2 mungkin cukup. Kayak gini. Kita lihat. Oke, sip. Selanjutnya kita akan coba aktifin nih, ketika diklik dia harus ngapain gitu kan ya. Nah, caranya di sini teman-teman bikin lagi cons, misalkan handle login kayak gini. Karena TypeScript teman-teman, jadi kita perlu tentukan skema dari setiap parameter yang dikirim gitu ya. Kayak gini. Jadi intinya ketika diklik handle login, kita tampilin dulu deh value-nya apa aja gitu. Sama nggak dengan apa yang kita ketik. Nah, cara manggil handle login ini, kita panggilnya di dalam sini teman-teman. Di dalam tag form ya, bukan di komponen form. Caranya on submit kayak gini. Form titik metodenya itu handle submit. Kita isi oleh handle login. Dah kayak gini aja teman-teman. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, kita inspect ya. Kita cek di konsol. Kita tulis misalkan admin@admin.com, kemudian passwordnya terserah teman-teman, kemudian kita submit. Nah, pastikan punya teman-teman nilainya udah muncul kayak gini. Kalau udah muncul kayak gini, artinya berarti apa namanya, form kita udah berfungsi. Tinggal kita kirimin nilainya aja ke API nanti. Gampang ya? Biar sekalian teman-teman, jadi ketika diklik login ini, kan kita harus munculin dulu tuh notifikasi login sukses gitu, baru arahkan usernya ke halaman dashboard gitu ya. Nah, di SAT-CN kita punya komponen namanya Sonar. Sonar itu kayak toaster teman-teman, kayak gini. Tuh, jadi muncul. Nah, cara pakainya kita install lagi aja kayak biasa. Kita paste di sini. Kalau udah, kita balik lagi, lihat. Cara kita panggil sonarnya itu kayak gini aja. Kita tinggal panggil komponennya teman-teman. Tapi simpannya itu katanya di dalam layout utama katanya ya. Jadi gampang, kita tinggal copy aja ini. Kita masuk ke main.tsx. Kita simpan di bawah browse router sini bisa kali ya. Nah, kemudian kita import. Udah aman teman-teman. Kalau teman-teman lihat si toaster ini, nanti kan dia bakal ada error kayak gini nih. Ini saya nemu informasi di Stack Overflow itu, katanya ini bug teman-teman. Cara ngeberesinnya itu kita cukup tambahin di sini type. Udah kayak gitu aja. Kita close. Kemudian yang toaster ini kita bisa setting setiap kali muncul kira-kira durasinya mau berapa lama gitu kan. Hitungannya milisecond ya. Kemudian posisinya mau di mana gitu teman-teman. Oke, kalau udah kita balik lagi ke login form, terus kita tinggal tes sonarnya di sini. Kita akan berikan sedikit animasi teman-teman. Jadi ketika diklik, kita kasih dulu dia delay sepersekian detik
untuk munculin animasinya dulu gitu, biar terlihat lebih smooth. Nah, caranya gampang aja. Teman-teman di sini kita bikin state namanya loading. Di mana ya? Nah, di sini bisa deh. Const loading. Set loading, kemudian kita bikin use state. Kita import dari React ya. Type-nya adalah boolean, diisinya false. Jadi ketika ketika di submit, kita set dulu loadingnya jadi true gitu. Kemudian ketika loadingnya true, maka button yang ini kita set dia disable teman-teman. Kayak gini. Loading. Nah, kita cek ya. Kita kita submit. Nah ini sekalian muncul karena efek dari Zod teman-teman. Ketika saya submit, nah dia buttonnya jadi disable kan. Sekalian aja di sebelah kirinya kita bikin animasi loadingnya teman-teman, biar kelihatan jauh lebih bagus gitu ya. Caranya gampang aja, karena kemungkinan setiap button itu akan kita bikin loading ya. Jadi kita harus bikin satu komponen baru. Caranya di sini teman-teman di src ya. Di dalam folder komponen kita bikin komponen namanya adalah loading kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, isi dari loading ini kita akan pakai library namanya React Spinner teman-teman. Nah, yang ini kita buka aja. Kemudian kita pasangnya pakai yang ini teman-teman. Nah, kita jalanin eksekusi di terminal ya. Oke, nggak ada soal. Kemudian kalau teman-teman pengen lihat kira-kira isinya ada apa aja, bisa klik di demo page di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal kita sesuaikan aja kira-kira teman-teman sukanya yang mana gitu ya. Kalau saya sih ambil yang clip loader aja gitu. Caranya berarti di sini gampang, kita tinggal panggil aja clip loader. Nah, kayak gini. Size-nya kira-kira berapa ya? Jangan terlalu besar, mungkin 20 cukup. Color-nya, karena setiap button itu warnanya kan hitam ya. Jadi biar kelihatan, kita kasih aja dia putih, teman-teman, kayak gini. Nah, yang clip loader ini kita tinggal import. Nah, kayak gini. Yang ininya kita hapus. Kemudian balik lagi ke login form ya. Nah, di sini yang ini ya. Nah, sebelum tulisan login, kita tes aja dulu panggil loading kayak gini. Oke. Importnya di sini ya, teman-teman. Sorry, yang ini nggak ada set. Nah, kita importnya di sini. Mana loading? Nah, kayak gini ya. Karena kan sama-sama satu level dia. Kayak gini. Jadi kalau saya lihat hasilnya kayak gini, teman-teman. Tuh, keren ya. Tapi kan animasi ini harusnya muncul ketika di submit. Gampang. Berarti kita mainin logiknya kayak gini. Kalau dia ada loading gitu kan. Nah, maka tampilkan animasinya. Gitu. Kita lihat lagi hasilnya gimana. Saya refresh, saya tulis. Lihat ketika saya submit, teman-teman. Ah, sip. Mantap ya. Untuk delay-nya, kita bisa bikin di sini. Kita dibikin di dalam folder lib aja deh. Kita tulis delay.ts gitu ya. Nah, tinggal kayak gini aja. Export const atau const delay. Nah, kayak gini. Isinya adalah berapa milisecond kira-kira kita mau nunggu gitu ya. Kita tinggal pasang aja promise kayak gini. Resolve kayak gini, kemudian kita set timeout di sini. Nah, export default delay. Oke, sip. Kita tinggal panggil aja delaynya di dalam sini, teman-teman. Nah, di sini ya.
di handle login berarti kita pertama itu try and catch dulu kayak gini. Kemudian kita panggil await delay. Nah, kasih delaynya kira-kira 1000. Kalau udah ada delay 1000 artinya kan berarti kita hit API ini di sini. Gitu kan? Hit API login. Umpamanya ceritanya hit API-nya udah sukses. Berarti kita tinggal panggil toasternya sekarang, si sonar yang tadi. Misalkan login sukses. Nah, ketika login sukses, kita jangan maksudnya ketika toasternya hilang. Nah, kita eksekusi kayak gini, teman-teman. Kita kembalikan lagi kan? Berarti set loadingnya kita set jadi false. Kayak gini. Kita cek ya, sekarang hasilnya jadi kayak gimana kira-kira. Saya submit. Oke, saya submit. Nah, gini teman-teman. Sip ya. Mantap. Oke, halaman login udah, tinggal kita aktifkan halaman register teman-teman. Tombol yang ini ya. Kita main di sini cari yang ini nih. Nah, yang ini nih. Yang A-nya kita ganti komponennya itu pakai link teman-teman. Diambil dari React Router ya teman-teman. Jangan sampai salah. Karena ada Lucid React, ada React Router. Yang kita ambil adalah dari React Router. Ref-nya kita ganti jadi to. Ininya kita tulis sign up kayak gini. Oke. Nah, di main TSX di sini kita bikin lagi root yang baru. Isinya adalah sign up kayak gini ya. Elemennya, nah berarti kan kita juga perlu nih, berarti bikin lagi page yang baru di dalam folder page yang ini. Namanya adalah sign up page gitu ya. Sorry, up-nya gede. Nah, kayak gini. Kita ref C, oke. Kemudian di bagian sini, nah, kita panggil aja yang tadi, sign up page. Gini teman-teman. Kita lihat. Nah, sip ya. Dia udah ngarah nih ke halaman sign up-nya. Tinggal kita modifikasi bagian sini teman-teman. Ininya kita close dulu ya, karena udah. Nah, di sini pertama seperti biasa kita bikin validasinya dulu. Form schema. Nah, kayak gini ya. Z. Oke, object. Nah, pertama kan kita harus isi emailnya apa gitu ya. Namanya apa gitu. Nama si usernya itu siapa. Kemudian email. Kayak gini. Kemudian ada password teman-teman. Kayak gini. Nah, untuk yang password ini saya pingin kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol ya. Jadi teman-teman bisa tulis kayak gini. Ini saya dapat kodenya dari internet juga teman-teman. Kayak gini. Oke. Kemudian confirm password. Oke. Harus juga diisi password konfirmasinya ya. Kemudian di sini kita bikin kayak gini teman-teman. Untuk menentukan kalau password yang di-input dengan confirm password yang di-input itu kan harus sama ya. Nah, kita pakai refine. Caranya kayak gini. Kalau data password sama dengan, artinya harus sama data confirm password ya. Kayak gini. Message. Nah, kita kasih pesan kayak gini. Message-nya itu password do not match gitu ya. Kemudian tempatkan pesan errornya nanti di bagian sini, di bagian input ini gitu. Oke, itunya udah. Terus di sini kita bikin seperti biasa panggil loading teman-teman. Oke, kemudian kita bikin cons form. Nah, kayak gini. Panggil use formnya. Udah kayak gini aja. Yang Zot resolvernya kita import. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, mantap ya. Kemudian kita bikin satu lagi cons handle sign up.
kayak gini aja. Values z-inver. Nah, type of form schema. Seperti biasa kita log aja dulu valuesnya. Nah, kayak gini. Kayak gini teman-teman. Set loading true, kemudian try catch, await, kita panggil delaynya. Delaynya kita isi 500 aja, nggak usah 1 detik. Kemudian toaster kayak gini, misalkan kayak gini aja dulu pesannya. Lalu ketika dia sukses gitu ya, atau toasternya udah hilang, kita set kayak gini dia. Set loadingnya kita false. Nah, oke. Kita tinggal bikin interface-nya aja teman-teman. Kita bisa bikinnya di sini. Pertama kita kasih haknya screen supaya dia full layar ya. Nah, kita set kayak gini supaya dia ada di tengah layar. Ya, mungkin warnanya slide 100 cukup kali. Kemudian kita bikin div lagi. Isinya adalah card ceritanya teman-teman. Kemudian bikin div lagi. Di sini kita bikin H1 deh kayak gini, cukup kali. Teksnya XL aja. Kemudian kayak gini, P-nya itu mungkin bisa kayak gini. Yang ini ganti teksnya jadi teks mood foreground. Nah, biar agak agak tipis tulisannya teman-teman. Nah, jadi dia kayak gini. Oke. Atau enggak jangan sign up kali ya. Welcome to project management app. Nah, kayak gini aja deh. Kita cek. Oke, sip. Mungkin ini kita kasih text center, space Y-nya kita kasih 1. Nah, biar ada spasi teman-teman tuh. Yang ini mungkin bisa 2XL. Oh, tapi gini teman-teman jelek. Ininya aja kita gedein. Jadi LG. Nah. Oke, sip ya. Terus kita bikin formnya di bawah yang ini. Nah, bikin aja div. Kasih jarak aja. Mungkin 5 cukup. Seperti biasa panggil komponen formnya dari sini ya. Nah, jangan sampai salah teman-teman. Kita ambil dari sini. Yang ini nih. Nah, ini ya. Kita panggil state formnya, kemudian buka formnya kayak gini. Di sini tuh saya lupa. On submit form handle submit handle sign up. Kasih aja space Y-nya mungkin 5 cukup lah. Kayak gini. Kemudian di dalamnya kita bikin form field. Kontrol seperti biasa kayak gini. Name-nya diisi oleh name, kemudian kita render. Nah, kayak gini aja dulu teman-teman. Kita lihat ya. Oke, sip. Berarti kita bisa lanjut.
Tadi yang di login saya lupa teman-teman tidak cantumkan type-nya email. Oke, nanti kita tambahkan aja lah ya. Yang penting yang berjalan kita selesaikan dulu. Nah, kayak gini. Yang ini kita kopas aja bagian password. Tinggal ganti ininya jadi confirm password. Nah, kayak gini. Confirm password. Oke, sip. Kemudian seperti biasa di sini bikin div lalu panggil button teman-teman. Type-nya itu submit ya. Kemudian sama kita kasih disable kalau ada loading, sama kayak punya register punya login ya. Jadi kalau ada loading, tampilkan komponen loadingnya. Nah, yang ini. Kemudian kita tulis sign up. Jangan lupa kasih kelasnya full kayak gini teman-teman. Saya rasa udah beres. Nggak ada error, kita tinggal cek. Satu lagi teman-teman. Di bawah sini kita bikin div lagi. Nah, ininya lupa teman-teman. Yang A-nya kita ganti jadi link. Diambil dari React Router ya. Ref-nya ganti to, login-nya kita hapus. Karena root utamanya kan kita slash aja kayak gini. Oke, sip ya. Jadi bisa diklik tuh, bolak-balik sekarang. Kita inspect console. Nah, kita cek submit langsung. Oke, validasinya jalan. Oke, aman. Kalau saya sengaja salahkan passwordnya, nah dia kayak gini. Sip. Kalau saya sign up, submit, value-nya muncul teman-teman. Sip ya, aman berarti. Berarti kita tinggal bikin API-nya aja untuk menghandle register dan juga login. Untuk menghubungkan React dengan API kita atau front-end ke API gitu ya, kita perlu satu library yang namanya Axios teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa baca dokumentasi lengkapnya di sini. Bukan yang ini. Yang ini nih. Nah, jadi nanti teman-teman bisa baca dokumentasi lengkapnya. Intinya untuk nyambungin front end ke back end atau API itu kita pakai Axios salah satunya teman-teman. Caranya gampang aja, kita tinggal eksekusi perintah ini di terminal. Nah, udah kayak gini aja. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa Axios ini akan sering kita pakai. Nah, supaya kita nggak bulak-balik setup Axiosnya gitu ya. Nah, biar lebih gampang kalau cara saya, kita bikin di dalam folder client ini, di dalam folder src, kita bikin satu folder, namanya adalah config. Nah, di sini kita bikin aja file namanya axios.ts. Kayak gini teman-teman. Jadi supaya nanti konfigurasinya satu kali, atau istilahnya itu bisa reusable teman-teman. Jauh lebih mempersingkat waktu kan. Caranya kayak gini aja. Axios from. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin namanya adalah API client kali ya. Tinggal kita bikin Axios script. Nah, kita lagi bikin dulu ini settingan defaultnya kayak gimana gitu ya. Bisa kayak gini. Kemudian di sini with credentialnya kita isi true. Tinggal di sini. Nah, ini kan ada nih import meta API URL gitu ya. Maksudnya adalah nanti yang akan kita hit itu adalah localhost, misalkan portnya 3000, API rootnya apa gitu ya. Nah, berarti di sini kita tambahin lagi teman-teman kayak gini.
Nah, slash API. Kayak gini aja, teman-teman. Jadi nanti kita tinggal tulis, nggak perlu panjang-panjang kayak gini. Di sini kan ada env nih, kita harus bikin dulu env-nya, teman-teman. Bikinnya itu di sini, di dalam folder klien ya. Di root foldernya kita bikin env di sini, kita klik new file, kemudian .env. Nah, caranya bikin feed. Tadi apa saya lupa ya? Nah, ini. Diisi oleh localhost 3000 biasanya kalau Express.js. Oke, nah udah. Selanjutnya mungkin kita bakal merubah isi request kita ke server sebelum dikirimkan ke server gitu ya. Nah, caranya kita pakai interceptor, teman-teman, namanya. Interceptors request use. Nah, kayak gini. Mungkin yang akan kita pakai itu adalah, kita sebut aja deh config gitu ya. Karena sekarang kita belum pakai apa-apa, nah kita return aja langsung kayak gini. Nah, kalau ada error, kita return aja promise reject-nya. Isinya adalah pesan errornya apa gitu ya. Ini kan untuk yang request. Satu lagi kita juga harus bikin untuk yang response-nya, teman-teman. Tinggal ganti aja request ini jadi response. Nah, udah sama aja. Cuman bedanya di bagian sini kita kayak gini. Response, kita tampilkan responnya apa. Oke, ininya udah. Oke, tinggal kita export aja, teman-teman, kayak gini. Teman-teman gak usah bingung dulu. Yang penting kita udah bikin konfigurasi awalnya. Seiring berjalannya waktu, kita akan coba perlahan, teman-teman, supaya teman-teman bisa memahami maksud dari apa yang sudah kita kerjakan di awal gitu ya. Sekarang kita udah bisa mulai mengerjakan API kita. Nah, kita buka lewat terminal dulu ya. Sekarang kita harus arahkan nih klien ini ke API. Caranya kayak gini, cd. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke, jadi pastikan punya teman-teman terminalnya sekarang ujungnya itu ada di API ya. Kalau udah, teman-teman bisa jalankan server API-nya. Caranya pakai npm run dev kayak gini. Nah, pastikan API teman-teman udah berjalan dengan muncul keterangan seperti ini. Pertama, yang bakal kita setup itu adalah database-nya dulu. Jadi teman-teman silakan masuk di Chrome ya. Kemudian nanti teman-teman di sini bisa tulis misalkan MongoDB kayak gini. Nah, teman-teman masuk aja di sini. Kemudian teman-teman sign in. Nah, silakan register dengan akunnya masing-masing ya. Untuk di sini teman-teman pilih yang free aja. Nama klasternya teman-teman bisa tulis MERN kayak gini aja, udah oke. Kemudian kita create development. Oke, nah nanti kan dia muncul kayak gini, teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan adalah create database user ya. Kayak gini. Udah, kemudian teman-teman pilih yang ini. Kemudian teman-teman pilih bagian drivers yang ini nih. Nah, bagian sini teman-teman bisa copy ini. Kemudian done. Udah, kayak gini aja. Nah, teman-teman masuk di sini ya, di bagian API kita. Di folder API, kemudian di .env, kita bisa tulis satu key baru untuk MongoDB, bisa tulis kayak gini. Nah, kita bisa paste yang tadi, teman-teman, kayak gini. Udah. Kemudian sekalian kita juga bikin untuk klien URL-nya, teman-teman. Arah dari React.js kita kan. React.js kita itu ada di port 5173 tadi kan. Nah, sekalian kita bikin untuk JWT secret-nya, teman-teman. Jadi untuk JWT secret sebetulnya teman-teman bisa random aja. Kayak gini sama aja, teman-teman. Atau teman-teman mau pakai terminal jauh lebih bagus menurut saya.
Jadi sebagai contoh, saya stop dulu. Teman-teman bisa kayak gini. Open SSL kayak gini ya. Random tulis minus base 64, berapa jumlah karakternya, 50 misalkan. Nah, dia kan udah nih dihasilin, kemudian teman-teman copy bagian ini, simpan di JWT Secret kayak gini teman-teman. Nah, terus teman-teman jangan lupa jalanin lagi servernya. Oke. Jadi saya rasa INV-nya udah cukup teman-teman, tinggal nanti kalau ada yang kurang kita bisa tambahin lagi aja. Terus kita harus pindah ke main.js teman-teman. API kita kan adanya di sini ya. Nah, terus kita harus import yang namanya ini teman-teman. Import course, kemudian import cookie parser. Nah kayak gini. Udah, kemudian di sini kita pakai middleware dari course-nya teman-teman. Ininya originnya kita ganti pakai proses.env. Tadi kan ada client URL ya. Jadi nanti yang bisa mengakses API kita itu sesuai dengan client URL-nya saja yang udah kita setting sebelumnya di dalam .env teman-teman. Kemudian kita juga pakai cookie parsernya ya. Pertama express JSON. Nah, kayak gini, kemudian cookie parser. Oke, sip. Terus kita harus setting bagian koneksi ke MongoDB-nya teman-teman. Jadi di src ini kita bikin satu folder ya, namanya config. Di dalamnya ada db.js kayak gini. Kita import Mongos yang udah kita install sebelumnya. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin aja nama koneksinya apa gitu ya. Connection DB kayak gini. Oke, kayak gini aja. Kemudian kita log kalau dia nyambung gitu ya. Kita tampilkan aja apa namanya, hostnya berapa gitu. Kalau gagal, kita close kayak gini teman-teman. Untuk pengetesan si ConnectionDB ini, kita import aja di main.js. Caranya di sini, kita bisa tulis ConnectionDB. Nah, kayak gini teman-teman. Udah. Jangan lupa ininya db.js kayak gini. Kita cek di log. Nah, teman-teman pastikan harus nyambung kayak gini ya. Ini artinya berarti MongoDB-nya udah bisa dipakai. Kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya yang harus kita kerjakan itu adalah membuat struktur foldernya. Karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin bagi teman-teman yang baru banget install Express, merasa kaget. Struktur foldernya ketika diinstal itu kok kosongan gitu kan ya, nggak ada apa-apa. Berbeda seperti framework lain seperti Django atau Laravel gitu kan. Nah, berarti di sini kita bisa customize struktur foldernya dengan gaya kita sendiri teman-teman. Oke, jadi struktur folder yang biasa digunakan itu kurang lebih seperti ini. Di dalam src, kita akan bikin satu folder baru namanya controllers. Kemudian di dalam src juga akan ada folder namanya models. Kemudian akan ada folder, kalau saya biasanya validation. Kemudian ada folders untuk utility-nya ya teman-teman. Nah, kalau cara saya seperti ini. Satu lagi folder untuk routes. Nah, kayak gini. Kan fitur pertama yang akan kita kerjakan itu adalah autentifikasi ya. Nah, jadi pertama kita harus siapkan dulu bentukan datanya teman-teman. Bentukan datanya itu disimpan di dalam folder models. Nah, biasanya kalau untuk data autentifikasi saya sebut dengan model user kayak gini. Kalau model saya biasa menulis dengan huruf besar. Ya meskipun ini bukan kelas komponen tapi setidaknya
sebagai penanda aja bahwa dia adalah sebagai model gitu ya. Kita bisa bikin kayak gini. Cara membuat skema dari dokumennya itu kita bisa kayak gini teman-teman. Import, mungus. Kemudian yang kedua itu adalah skema. Nah, kayak gini. Kita bikin aja user schema gitu ya. Kira-kira ada apa aja nanti di dalam user schema ini. Kurang lebih kayak gitu. Yang pertama itu saya pingin ada name. Type-nya itu dia harus string ya. Kemudian harus diisi juga. Yang kedua ada email. Kemudian ya seperti biasa kayak gini. Cuman kalau email kita tambahkan dia unik teman-teman. Kemudian password. Nah, kayak gini aja. Di sini kita export si usernya kayak gini. Nah, oke. Kayak gini aja berarti kita udah berhasil membuat sebuah skema yang nantinya ketika model ini dieksekusi akan membuatkan sebuah dokumen baru dengan isian data kurang lebih kayak gini. Oh, satu lagi di sini adalah timestamp-nya teman-teman. Lupa. Timestamp. Nah, kita kasih dia true. Modelnya udah, selanjutnya kita tinggal bikin aja controllernya. Berarti kita bikin file di dalam folder controllers. Namanya adalah out controllers gitu ya. Authentication. Nah, kayak gini. Pertama yang akan kita kerjakan itu adalah bagian register. Jadi, export const, nama metodenya adalah register. Nah, kayak gini aja teman-teman sebetulnya. Karena metode register ini nanti HTTP metodenya adalah post kan, otomatis akan menghandle semua inputan yang dikirimkan dari klien kita nanti. Nah, alangkah lebih baik step pertama itu adalah validasi teman-teman. Validasinya kita bikin di dalam folder validations yang ini. Misalkan authentication validation gitu ya. Nah, kayak gini. Membuat validasi itu, kita sudah install yang namanya Joy, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, Joy itu dia bisa ngapain aja, teman-teman buka aja website resminya. Joy Validation Express gitu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini metode-metode yang bisa digunakan sebagai validasinya nanti. Pertama, berarti kita bikin dulu export const register validation gitu ya. Tadi kan kita mengirimkan yang namanya name ya. Berarti joy string kemudian required kayak gini. Untuk pesannya kita bisa tulis kayak gini. Sorry, maksudnya gini. Untuk pesannya kita bisa tulis kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk email juga. Oke. Kemudian untuk password. Kemudian untuk password confirmation. Nah, yang ini. Jadi maksudnya itu supaya si confirm password ini harus sama nilainya dengan password. Nah, metodenya itu ini teman-teman, valid. Nah, valid itu terus kita referensikan gitu ya. Atau mau disamakannya ke aturan yang mana gitu. Maka kita tulis di sini adalah password. Udah kayak gini aja teman-teman. Kemudian balik lagi ke controllernya. Hasil dari ini, dari validasi dia akan mengeluarkan satu objek namanya error. Jadi kita terima aja errornya di sini. Nah, kayak gini. Kemudian kita panggil tadi nama validasinya apa? Ini kan. Oke. Kemudian validate. Pertama kita isi rect body. Rect body itu artinya semua inputan yang dikirim dari klien nanti gitu. Kemudian abort early maksudnya adalah tampilkan semua errornya gitu. Nggak perlu satu-satu. Nah, ininya jangan lupa kasih js kayak gini biar nggak error. Kemudian di sini kita harus handle teman-teman. Kalau ada error gitu ya,
Maka kita harus lakukan mapping errornya. Kenapa harus di mapping? Karena kalau teman-teman lihat di sini, kita pakai abort early kan, berarti pesan dari errornya itu akan ditumpuk semuanya teman-teman. Jadi nggak satu-satu gitu. Makanya kita harus mapping. Nah, mappingnya ini biar lebih enak karena kita akan pakai reusable ya. Jadi kita simpan di dalam utility aja. Namanya adalah format joy errors misalkan kayak gini. Nah, di sini kita tinggal tulis aja export const format joy errors kayak gini. Berarti kan dia menerima errornya ya. Errornya apa gitu kan. Kemudian kalau tidak ada error gini details kita return array kosong kayak gini kalau nggak ada error. Tapi kalau ada error berarti kayak gini. Nah, message path atau field deh. Nah, kayak gini. Path kita bisa join pakai titik aja. Nah, oke. Maksudnya adalah jadi setiap pesan errornya itu akan ditampilkan di dalam key yang namanya details teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada di dalam details, maka kita kirimkan aja array kosong. Artinya kan nggak ada yang error ya. Tapi kalau misalkan ada, nah di sini ada field, ada message gitu. Kalau message mungkin kita sudah bisa tahu ya artinya pesan errornya apa gitu kan. Nah field ini akan mendapatkan yang namanya path. Path itu maksudnya bagian ini nantinya. Nah path dari yang errornya itu bagian mana gitu kan ya. Contoh kalau misalkan email, berarti kemungkinan nanti yang akan muncul pesan errornya itu adalah ini gitu. Kalau password berarti ini. Nah itu yang dimaksud dengan path teman-teman. Kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu. Kita balik lagi ke controller ya. Nah berarti di sini kita bisa tulis kayak gini. Const errors, bentuknya jamak ya teman-teman. Kita tinggal panggil aja format joy errors diisi oleh error. Kalau ada error gitu kan. Nah, tinggal di sini berarti return res status kalau validasi error itu 400 teman-teman. JSON. Nah, udah kayak gini aja. Aman. Kalau ada error gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada error baru kita pengecekan kayak gini. Nah, pertama kita terima dulu name, email dan password. Inputan dari kliennya nanti kan. Kemudian kita harus cek dulu teman-teman. Cek email sudah ada gitu ya. Caranya kayak gini, const exist misalkan. Existing user. Nah, kayak gini. Await. Sekarang kita panggil modelnya. Modelnya adalah user kan. Jangan lupa di import sini harus dituliskan juga kayak gini. Nah, kemudian metode untuk cari satu data itu menggunakan Mongoose itu gampang, namanya find one. Dicari berdasarkan apa? Email kan, yang dikirim dari klien lewat ini. Gitu. Selanjutnya kan tinggal kayak gini aja. Kalau udah ada user yang pakai email tersebut, ya kirimkan aja email already exist gitu ya. Buat user baru kalau email belum ada gitu ya. Nah, caranya kayak gini, const user, kita bisa tulis kayak gini, new user. Nah, yang kita isi adalah name, email, dan juga password, kayak gini teman-teman. Kemudian kita bikin hash password. Nah, await perintahnya itu untuk melakukan hashing itu kita bisa pakai library yang namanya bcrypt. Metodenya adalah hash kayak gini. Kita masukkan aja yang mau di hashnya apa, password gitu kan, kayak gini. Tinggal si bcrypt ini kita import di sini teman-teman. Nah kayak gini. Oke, kalau udah tinggal berarti si password dari user ini kita timpa dengan nilai yang ini gitu kan, kayak gini aja. Nah kemudian usernya di save, udah gampang.
Terus kembalikan rest status. Kalau dibuat itu kan berarti 201 kayak gini teman-teman. Nah, pesannya itu adalah user created successfully. Atau saya bisa tambahkan please wait, you are being redirect to login page. Nah, kayak gini. Kalau ada error, kita harus tahu dulu kan errornya apa. Pakai log aja. Kemudian return rest status 500 misalkan. Nah, kayak gini teman-teman. Udah. Berarti kita bisa coba untuk melakukan register sekarang. Saya coba ulang lagi apa yang sudah kita buat teman-teman. Pertama, kita bikin dulu metode register ya. Kemudian kita lakukan validasinya. Nah, kalau ada error gitu dari validasinya, maka tampilkan pesan errornya apa gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti kita terima dulu nih semua inputan dari klien. Nah, terus cek dulu email yang diinput klien itu udah dipakai oleh user lain atau belum gitu kan ya. Caranya kayak gini. Kalau misalkan belum ada, berarti kita harus create dong data user yang baru. Kemudian si passwordnya kita lakukan hash gitu teman-teman biar jauh lebih aman gitu ya. Nah kalau sukses berarti kita save, kemudian kita ya tampilkan aja pesan user created successfully gitu kan. Kemudian kita arahkan nanti usernya ke halaman login gitu. Nah kalau error gampang aja, cukup kayak gini teman-teman. Kurang lebih kayak gitu penjelasan singkatnya. Sekarang, controller dan modelnya ini udah nyambung teman-teman. Tinggal kita harus bikin satu root baru. Maksudnya kita harus bikin root supaya user itu bisa mengakses controller dan juga model kita. Di sini di bagian root ini ya, kita bisa bikin dulu index.js kayak gini. Kemudian kita bisa import router. Nah, kayak gini, export. Oke, sip. Kalau udah kayak gini, tinggal kita export aja nih, atau bukan export ya, kita panggil gitu. Semua yang ada di dalam root ini, panggil ke dalam main.js gitu. Caranya kayak gini, app use /API gitu kan. Kemudian kita panggil yang tadi adalah router. Nah, routernya ini kita import di sini teman-teman. Kayak gini. Jadi nanti URL yang akan kita ciptakan itu kayak gini. http localhost 3000/API gitu kan. Nah, pasti nanti bentukan defaultnya itu kayak gini teman-teman. Ya caranya kayak gini. Kemudian di index.js ini kita akan panggil root dari masing-masing controllernya teman-teman. Nah, caranya di dalam folder roots ini kita bikin lagi satu file baru, misalkan namanya adalah authentication roots.js gitu ya. Nah, di sini kita bisa import kayak gini. Kayak gini, kemudian sama export. Nah, cuma di sini kita bisa root. Misalkan register itu kan berarti post ya, teman-teman, kayak gini. Nah, metodenya adalah register kan. Nah, kayak gini. Yang dimana register ini kita dapatkan dari sini. Autentifikasi controller kan. Namanya adalah register. Gitu, teman-teman. Jangan lupa di sininya kasih .js. Oke, kita cek di log. Jangan sampai ada error. Selanjutnya itu kita tinggal ini aja, import semua root ini yang ada di dalam authentication roots ya. Di dalam file index.js di sini teman-teman. Nah, caranya gampang, berarti root use kayak gini. /out misalkan tuh ya. Baru kita panggil di sini authentication, kepanjangan di sini aja deh. Import authentication. Nah, kayak gini teman-teman. Ininya kita simpan di sini. Oke. Berarti nanti cara menghandlenya itu adalah kayak gini. http localhost 3000 API out /apa gitu ya maksudnya tuh. Berarti kan kalau register berarti /register. Itu teman-teman.
Nah, sekarang kita di dalam authentication controller di method register ini ya, kita komentari dulu. Kemudian kita cek log di sini untuk membuktikan bahwa email dan password kemudian nama yang kita kirim dari klien itu ditampilkan di log ini, teman-teman. Tinggal selanjutnya adalah kita sambungin si halaman register itu ke dalam API yang ini. Caranya gampang. Teman-teman cari di sini di bagian klien ya. src kemudian pages, ada sign up page. Yang ini kan. Nah, di bawah await ini kita bisa kayak gini. Const data await harusnya biasanya adalah Axios, teman-teman. Tapi karena kita sudah lakukan pengaturan untuk Axios, berarti kita panggilnya adalah API client. API client ini kita dapat dari sini, teman-teman, config yang ini. Metodenya adalah post, sehingga di sini kita tinggal tulis aja kayak gini. Out register, kemudian kirimkan values-nya. Terus log data di sini. Kayak gini aja, teman-teman. Kita tinggal buka terminal. Harusnya di sini nanti apa yang saya input dia akan muncul, teman-teman. Saya refresh ya. Saya coba. Oke, nggak ada error. Nah, ini tulisannya, teman-teman. Ini hasil inputan kita. Berarti membuktikan bahwa si halaman tadi dengan API kita itu udah nyambung. Kalau udah nyambung, gampang aja. Kita tinggal cek eksekusi yang ini. Dia berjalan atau enggak. Ininya kita hapus. Ininya kita hilangkan komentarnya. Nah, jadi kayak gini. Sekarang ininya kita refresh. Nah, modifikasi sedikit di sini. Kita kirimkan kalau sukses itu kan ini ya. Message kan. Berarti di sini kalau dia sukses, nah berarti data message gini, teman-teman. Oke, kita cek ya. Saya tulis misalkan admin saya sign up. Nah, teman-teman, sip. Berarti dia udah berhasil di-create, teman-teman. Membuktikan datanya masuk atau enggak, teman-teman bisa cek aja di sini ya. Teman-teman refresh. Kemudian browse collection. Di bagian tes ini nanti ada user di sini, teman-teman. Nah, ini kan berarti data yang baru kita registrasi tadi udah masuk nih. Berarti fitur registernya udah jalan. Oke, kita coba hapus lagi. Tinggal kita benerin bagian sini, teman-teman. Kan harusnya ketika diregister dia meredirect ke halaman ini kan, ke halaman login. Nah, caranya gampang. Di sini di bawah atau di atas loading ini kita bisa tulis kayak gini. Navigate. Metodenya itu adalah use navigate. Diambil dari React router ya, yang ini nih. Nah, kemudian berarti di sini ketika apa namanya? Toast-nya udah berhenti, kita tinggal kayak gini aja, navigate ke sini gitu. Jadi nanti akan otomatis masuk ke halaman login. Kalau error, tulis aja di sini toast error. Nah, ininya kita kasih tipe datanya any. Saya kurang tahu, teman-teman, kira-kira untuk error itu tipe datanya apa ya. Jadi kita tulis any aja. Oke, kita tes lagi. Register ya. Kita coba sign up. Oke, sukses katanya. Nah, dia meredirect ke halaman login. Sekarang kita buktikan kalau misalkan register dengan email yang sudah ada, harusnya kan dia gagal ya. Saya pakai email yang sudah ada. Kita coba sign up. Oh, salah, teman-teman, sorry. Kita coba sign up. Nah,
Sukses teman-teman, email already exist katanya ya. Sip. Berarti di sini juga sama kurang. Nah, kayak gini. Oke, berarti fitur registernya udah oke teman-teman. Selanjutnya kita tinggal coba fitur untuk login. Sekarang kita kerjain bagian loginnya. Nah, kita bikin metode loginnya di controller ya. Sama teman-teman, seperti biasa kita harus bikin dulu validasinya ya. Validasinya itu berarti di sini di authentication validation ya. Export cons login validation. Nah, kayak gini. Jadi kan cuma ada email dan passwordnya aja. Kalau udah, kita tinggal load nih validasi yang ini di sini. Kemudian tinggal cek aja kalau ada error, ya tampilkan errornya kan. Udah selesai. Jadi aturannya itu pertama kita harus tahu dulu teman-teman. Cek emailnya ada atau tidak gitu ya. Caranya kayak gini. User. Nah, find one berdasarkan email. Kalau usernya tidak ada, maka kayak gini aja, kembalikan pesan error email atau passwordnya salah gitu ya. Jadi jangan dikasih tahu bahwa emailnya nggak ada. Atau kita bisa tulis kayak gini. Lebih aman saran saya kayak gini aja. Kalau emailnya nggak ada, terus kalau emailnya ada, cek password yang diinput itu sama nggak dengan password yang ada di database. Caranya kayak gini, bikin satu variabel misalkan is match gitu ya, CRYPT compare. Nah, kayak gini. Jadi ambil metode compare, import dari Bcrypt ya. Dia ada dua parameter teman-teman. Parameter pertama adalah password yang diketik. Parameter kedua adalah password yang ada di dalam database kita. Jadi kalau tidak match itu ya, nah kayak gini aja, balikin lagi status 400, pesannya invalid kredensial gitu. Nah kalau udah bener, kita tinggal bikin token. Caranya kayak gini aja, gampang. JWT, teman-teman import di sini ya. Nah pakai ini, metodenya itu adalah sign kayak gini. Yang akan ditandatangani adalah ID-nya diisi oleh user _ID. Kemudian kayak gini. Expire-nya kita set 7 hari deh. JWT secret ini teman-teman kan awalnya udah buat di sini ya. Di env bagian API. Nah, kalau tokennya udah dibuat, selanjutnya itu gampang. Kita tinggal buat cookie-nya aja untuk user. Isinya itu si token kan. Berarti res cookie. Nah, kayak gini. Nama cookie-nya itu token. Isinya adalah token gitu. Kemudian kita tulis HTTP only. Only dia true. Kemudian secure-nya untuk HTTPS nanti kita kasih true juga. Kemudian same site-nya kita kasih none. Dah kayak gini aja. Jadi nanti si expire cookie ini akan menyesuaikan dengan expire token yang ini teman-teman. Nah, kalau cookie-nya udah dikirim, selanjutnya tinggal redirect ke halaman dashboard. Udah kayak gini aja. Kemudian kalau ada error ya seperti biasa tampilkan aja errornya apa. Kayak gini teman-teman.
Nah, jangan lupa si method login ini kita import di dalam authentication root di sini ya. Nah, HTTP metodenya sama, post URL-nya aja yang beda, dengan metodenya beda. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah, berarti kita tinggal sambungin nih si login page ini, login form ke dalam API-nya gitu kan ya. Nah, caranya di sini kan kita udah kasih komentar nih. Hit API login. Gampang aja, kita tinggal bikin kayak gini. Await misalkan API client. Metodenya post out login, kirimkan nilainya values. Delaynya kita rubah jadi 500 aja teman-teman. Ininya ganti jadi data. Nah, kayak gini. Kemudian di sini nanti kita redirect ke halaman dashboard gitu ya. Errornya kita kayak gini. Pertama log dulu, kira-kira errornya apa? Nah, udah kayak gini aja. Tipenya kita kasih any aja teman-teman. Sekarang kita cobain untuk login ya. Nah, kita inspect dulu. Di sini teman-teman buka bagian application ya. Nah, di sini di bagian cookies itu tidak ada cookie untuk token ya. Coba saya login menggunakan kredensial yang salah kayak gini. Oke, muncul ya pesan invalid kredensial, artinya si halaman ini udah nyambung ke API-nya. Sekarang saya isi dengan data yang benar. Nah, sukses teman-teman. Kemudian tokennya juga udah di-create. Nah, selanjutnya kita akan pakai token ini untuk masuk ke halaman dashboard. Kurang lebih kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini kita udah berhasil bikin fitur register ya. Dari sini plus validasinya juga. Kemudian kita sudah berhasil bikin fitur untuk login plus validasi plus ngirimin token sebagai cookies dari API ke front end gitu. Jadi nanti kedepannya si token ini akan dipakai oleh front end untuk memvalidasi user ini udah login atau belum gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Di video berikutnya kita akan kita akan bikin fitur dashboard ya. Nah, nanti di dashboard ini kita akan setting juga kira-kira usernya ini udah login atau belum. Kurang lebih kita akan bikin middleware-nya, baik di sisi front end atau di sisi API-nya. So, jadi kita ketemu lagi di video berikutnya.